perkenalkan aku Nai. Kali ini aku mau nge-spoilerin film yang diadopsi dari webtoon dengan tema Kukira Cupu Ternyata Suhu. Cus, langsung aja siapkan popcornmu, tutup pintu, matikan lampu, and you gaskeun. Cerita diawali dari jagoan kita, juara MMA 3 kali, Jong Don Hyung, ketika hendak pulang ke rumah. Nah, ini dia orangnya, kita sebut saja Mang Uyun. Namun sungguh naas ketika sampai di rumah dia mengetahui ibu dan adiknya tewas berlumuran darah. Yang ternyata pembunuhnya adalah 3 kawanan perampok. Tiba-tiba Mang Uyun pun diserang oleh perampok. Namun sayang seribu sayang, aksinya tersebut menyebabkan Mang Uyun masuk ke jeruji besi yang ternyata hukum di sana sama saja dengan hukum di negara berflower. Karena Mang Uyun masih berusia 18 tahun, maka dia dimasukkan ke penjara khusus remaja dengan vonis yang cukup lama. Lalu scene berpindah ke sebuah kelas di mana ada seorang siswa bernama Cha Wusul, kita sebut saja A Ucul. Dia adalah seorang siswa yang miskin, lemah, dan selalu tertindas. nya cemewew. 너 오늘도 잘 빨렸지? Saat asik mengobrol dengan teman wanitanya, ada siswa baru yang bernama Bae Sok Chan, kita panggil saja Bochan, seorang petinju tingkat nasional yang dulunya satu SMP dengan A Ucul. Yang ternyata si Bochan inilah yang sering membuli A Ucul. Alhasil, A Ucul pun ngebiri gidik melihatnya. 자, 오늘 전학생이 왔는데 이름은 배석찬이고 Setelah Bochan menyadari adanya A Ucul, dia pun langsung meremas-remas wajahnya, menyekiknya, lalu memukulinya dengan buku sidul dan menendangnya hingga A Ucul sehingga dia menodong bolpen tersebut kepada Bochan sambil ngabiri gidik. Namun emang dasar si Bochan ini udah songong dari lahir, jadilah dia menantang A Ucul, lalu A Ucul kesal dan mencolok matanya. And this is Shark the Beginning. Di dalam penjara remaja, A Ucul memiliki sahabat bernama Hyun Min, kita panggil saja Amin. Di sana mereka langsung disambut oleh para tahanan senior dan dijelaskan bahwa strata kekuasaan di penjara yaitu berdasarkan kekuatan. Penjelasan dimulai dari bos mereka sendiri yang bernama Golap. Golap adalah salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut, tapi dia difitnah oleh 2 orang bos lainnya. Akhirnya Golap dijebloskan ke penjara soliter untuk sementara waktu. Lalu ada Kentung yang berbadan sekel dan Aceng yang kecil-kecil tapi ngeselin banget. 한 번만 더 우리 애들 건들면 가만 안 둔다고 했을 텐데. 한성규! 야, 내려놓고 엎드려! 내려놓고 엎드려! Ternyata mereka bertiga bukanlah orang terkuat di penjara karena masih ada deril orang lain yang terkuat di penjara remaja. Mari kita sambut Mang Uyun, juara MMA 3 kali berturut-turut. Pada suatu hari ada jadwal sparring bola antara geng Kentung dan geng Aceng. Yang saat itu A Ucul dan Amin terpaksa join ikut bermain karena mendapatkan 넌 진짜 좆된 것 같다. 존나 웃겨.
A Ucul pun diseret ke sebuah tempat oleh anak buah Kentung untuk menumbukinya. Yang beruntungnya di saat bersamaan terlihat ada Mang Uyun yang melihat kondisi A Ucul yang melas sekali, Mang Uyun nge-mention kepada geng Kentung untuk meninggalkan A Ucul. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. Dan si Kentung pun nge-mention balik kayak gini. 아니 그게 그쪽이랑 뭔 상관인데? Karena sudah kepalang panas, Kentung pun melawan Mang Uyun. Namun setelah beberapa kali mencoba, si Kentung tetap gagal memukul Mang Uyun. Setelah peristiwa itu, A Ucul kedatangan tamu spesial yang katanya ingin menjenguknya. Ternyata orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Bocan yang berniat menyampaikan sepatah dua patah kata yang dapat membuat A Ucul semakin tertekan. Akibat kejadian yang lalu, si Bocan pun menjadi manusia bermata satu sehingga cita-citanya menjadi petinju profesional harus sirna. 네가 어떻게 하는지 말. 아니 죽여버리지 그랬어. 내가 진짜 미안해서. 아니지. Sejak perkataannya itu, A Ucul pun sering melamun karena merasa sangat tertekan. Ditambah 조만간 따라보자. tak bisa hanya meratapi nasib yang apes sekali, A Ucul pun memberanikan diri untuk menghampiri Mang Uyun yang sedang berolahraga. A Ucul memohon kepada Mang Uyun untuk mengajarkannya ia bela diri agar orang lain tidak semena-mena membulinya. 좀 가르쳐 주세요. 나처럼 돼서 뭐 할 건데? 그냥 평범하게 살고 싶어서. Awalnya, Mang Uyun tidak mau mengajari A Ucul, namun ketika A Ucul menceritakan penderitaannya, barulah Mang Uyun bersimpati dan bersedia melatih A Ucul agar ia menjadi pribadi yang lebih kuat. 좋아, 가르쳐 줄게. 정말요? Namun untuk melihat komitmen A Ucul, Mang Uyun menyuruh A Ucul berlari 100 putaran selama 40 menit dan jika berhasil, Mang Uyun bersedia melatihnya. 해볼게요. Dengan gaya lari terseok-seoknya, A Ucul berusaha sekuat tenaga menyelesaikan tantangan tersebut agar Mang Uyun mau mengajarinya. Dimana saat dia sudah sangat lelah, A Ucul back to remember ketika dulu sering dibully oleh si Bocan, sehingga hal itu menjadi motivasi kuat untuk menyelesaikan tantangan hingga titik darah 나라. Meskipun sudah ngaborolo dan tertatih-tatih, A Ucul berulang kali berusaha bangkit. Hal ini membuat Mang Uyun bersimpati dan paham betul bahwa A Ucul memang sangat ingin benar-benar serius berlatih kepadanya. Next cerita, berkat bantuan kepala polisi yang sudah friend banget dengan Mang Uyun pun memiliki permintaan agar A Ucul dipindahkan ke selnya, di mana di situ nantinya A Ucul akan digembleng diantaranya dengan latihan push up, full up, gerek karung, dan latihan So sweetnya, saat sudah satu sel, Mang Uyun memberikan sebagian makanannya ke A Ucul karena dia tahu bahwa A Ucul dituntut makan lebih banyak kalori akibat digembleng setiap hari oleh Mang Uyun. Dan perlahan tapi pasti A Ucul mulai memiliki badan atletis dan berotot bak model, tidak krempeng lagi. Saking kuatnya sampai-sampai A Ucul memutuskan karet ban yang digunakan untuk berlatih. Berpindah scene ke si Bocan yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan justru jiwa premannya semakin menjadi-jadi. Hingga suatu saat ada janjinya. Sipir pun datang dan alhasil A Ucul pun dijebloskan ke penjara soliter selama seminggu. Setelah bebas, A Ucul ditemani Golap langsung menemui Aceng dan Kentung untuk menagih janji mereka. Dengan sedikit tarik ulur, akhirnya mereka pun berdamai. 평화 협정을 맺자. 야 이번에 좀 겉이 좀 딱딱하다. Di hari kebebasannya, akhirnya A Ucul dapat menghirup udara segar dan kebahagiaannya pun terpancar dari wajahnya berkat perdamaian yang dia ciptakan di dalam penjara. Namun ternyata itu bukanlah akhir cerita.
bertarung. Saat ada kesempatan, Aucul dapat melakukan pukulan yang cukup telak ke arah Bochan yang tentu saja hal itu membuat Bochan semakin murka. Namun tidak muncul pun menggunakan jurus kepala batu, yaitu jurus andalannya, dan juga pukulan salam dari Binjai yang diajarkan oleh. Meski akhirnya Bochan tidak mau mengakui kesalahannya, Aucul pun tetap meninggalkannya secara bodoh amat, seperti meninggalkan mantan yang pasti Aucul dapat mengalahkan Bochan dengan telak. Kuat. Tak lupa dia pun menyampaikan ketika bebas dari penjara dia dapat menikmati lagi cilok, cimol, cireng, cilung, seblak, dan sebagainya. Nah, itu dia guys cerita spoiler film Shark The Beginning. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan pernah kalian meremehkan orang lain kalau mata kalian tidak mau dicolok. Ups. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di spoiler film selanjutnya. Assalamualaikum.